Musik yang sudah menemani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Dia teman saya, teman nge-gym. Jadi kita hamba Tuhan bukan hanya sehat rohani, tapi harus sehat jasmani juga. Dan saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Pendeta Yeremia dari GBI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, shalom Bapak sekalian. Saya minta tolong pemain musik. Kita nyanyi satu lagu dulu Bapak sekalian ya. Tidak susah lah. Minta ki. Oh, pemain drumnya juga bisa ya. Minta. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Wah hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Mari sekali lagi katakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Sama-sama katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari kita berdoa sekali. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau katakan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar Kau akan memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan setiap firman-Nya disampaikan itu akan menghasilkan banyak buah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, mari berkati. Katakan sama-sama. Amin. Shalom sekalian. Ya, hari ini saya akan memberikan tema, ada pepit. Saya akan memberikan tema tentang kesetiaan. Ya. Mari kita, saudara nggak usah baca, saudara nggak usah buka Alkitab. Saudara lihat aja di depan, saudara fokus saja. Ya, saya sudah buat begitu rupa, dan saudara lihat aja di depan. Ya, kalau saudara mau catat silakan catat. Nah, mari kita akan lihat sekalian di dalam Efesus pasal 6 ayat 21. Efesus 6 ayat 21 ini saya ambil di dalam terjemahan TB2 ya. Terjemahan TB2 yang baru keluar kemarin. Oke, mari kita akan baca, mari kita bersuara. 1, 2, 3. Supaya kamu juga mengetahui kabar tentang aku. Maka Tikikus, saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, maka memberitahukan semuanya kepadamu. Nah, terus sekalian, kayaknya lain ya Pak. Nah, yang ini aja. Nah, terus sekalian,
Ini di sini kalau saudara, mungkin saudara asing dengan namanya Tikikus. Ya mungkin ada orang nyebut tikus, bukan tikus. Ya, Bapak sekalian, ini namanya Tikikus. Nah, Bapak sekalian, mungkin kita ini asing. Kalau saudara, tapi kalau Bapak Ibu saudara sering dengan baca Alkitab, pasti akan tahu nama siapa, itu namanya Tikikus. Nah, Bapak sekalian, nah dia ini adalah 4 orang daripada yang melayani bersama-sama dengan siapa? Dengan Paulus. Nah, yang menjadi, kalau saudara bisa baca daripada kesemuanya ini, yang menjadi lucu, ya bagi saya lucu sih. Yang menjadi ada lucu, ada anehnya. Karena orang-orang yang mengikuti Paulus, itu semuanya memakai huruf depannya, memakai huruf P. Nah, Paulus sendiri yang memakai huruf P. Jadi, teman sepelayanan daripada Paulus itu disebut apa? Titus, Timotius, Tikikus, dan Tremonesius. Semuanya memakai huruf T semua. Nah, tapi kita hari ini kita akan belajar siapa Tikikus itu. Nah, saudara tahu siapakah Tikikus? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat ke-19, ya kan. Di situ dikatakan demikian. Siapakah Tikikus itu? Nah, Tikikus itu adalah orang yang melayani orang-orang miskin bersama siapa? Bersama dengan Paulus. Ini Tikikus. Dia adalah orang yang suka melayani orang-orang miskin. Nah, yang kedua, siapa Tikikus? Nah, Tikikus ini dia adalah seorang pengantar surat. Kemana? Kepada jemaat Efesus dan jemaat Kolose. Dia adalah seorang penghubung daripada jemaat. Karena apa? Efesus dan Kolose itu ditulis pada waktu apa? Pada waktu Rasul Paulus itu ada di penjara. Dan ini kalau saudara di situ terkenal, orang-orang yang di Alkitab itu terkenal. Seperti Timotius ada kitabnya. Ya, Timotius ada di kitabnya. Itu kitabnya. Nah, Tikikus ini dia nggak pernah tulis surat. Dia nggak pernah tulis Alkitab. Tapi saudara tahu, ini adalah walaupun dia nggak pernah tulis surat, orang yang tidak terkenal. Mungkin Bapak Saudara baru dengar hari ini. Dia karena apa? Dia itu adalah seorang pengantar surat. Cuma pengantar surat. Jadi begini, pada waktu Paulus ada di penjara, Paulus ingin dengar kabar jemaat daripada Efesus dan Kolose. Dia akan dengar dari siapa? Dari Tikikus ini. Nah, pada waktu dia Paulus tulis surat, dia ngomong sama Tikikus, tolong hantar surat ini kepada siapa? Kepada jemaat Efesus dan Kolose. Tolong bagaimana kabarnya. Nah, ketika dia menghantar ke jemaat Efesus dan Kolose, jemaat Kolose dan Efesus ini sangat mengasihi daripada Paulus. Dia katakan apa demikian? Bagaimana keadaan daripada Paulus? Nah, Tikikus ini akan memberi kabar bahwa Paulus itu baik-baik saja. Nah, begitu pula nanti ketika dia pulang lagi kepada Paulus, Paulus akan dengar bagaimana jemaat Efesus dan jemaat Kolose itu keadaannya bagaimana. Tikikus akan ngasih kabar. Nah, saudara harus mengerti. Zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kita bisa pergi kemana saja, bisa pakai kendaraan mobil atau pakai pesawat. Tapi zaman dulu itu dia harus berhari-hari berjalan dari darat. Kalau dia harus menyeberangi itu laut, dia harus memakai kapal. Itu bisa berbulan-bulan. Ini adalah orang apa? Ini makanya Paulus di sini katakan apa? Di sini saya akan bacakan lagi. Supaya kamu juga mengetahui kabar tentang aku. Maka Tikikus saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, maka memberitahukan semuanya ini kepadamu. Jadi orang-orang Efesus, orang Kolose ingin tahu kabarnya daripada Paulus dan sebaliknya. Itu dari siapa? Daripada Tikikus. Nah, Bapak sekalian, tadi yang kita baca teks yang dibaca di sini katakan apa? Bahwa Paulus bisa puji Tikikus, padahal dia tidak pernah apa? Tidak pernah tulis namanya Alkitab. Tetapi Paulus katakan sama dia adalah orang yang setia. Saudara, mau nggak kita disebut adalah orang yang setia? Tapi nggak dikenal. Nah, mengapa Paulus bisa nyebut Tikikus itu setia? Kita akan baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 22. Ya, kalau saudara bisa lihat, mari kita baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Bersama-sama mereka, kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha dan untuk apa? Membantu. Sekarang ia makin berusaha
Karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Saudara tahu, ini adalah ketika saya pelajari orang-orang setuju semua. Bahwa ini adalah ayat untuk siapa? Untuk Tikikus. Di sini Paulus kata, ini orangnya hebat. Walaupun orangnya nggak pernah dikenal sama orang. Tapi ini adalah orang setia yang siap membantu apapun. Kalau ada orang, dia nggak terkenal bos sekali. Mungkin kita yang terkenal. Ya kan? Dia nggak terkenal. Tapi Paulus katakan, ini orang yang selalu membantu. Artinya apa? Ringan tangan. Kalau orang dia mau melakukan apa pelayanan, dia adalah orang yang selalu menyediakan dirinya untuk apa? Untuk melayani. Walaupun dia nggak pernah tulis kitab. Tetapi Paulus katakan apa? Ini adalah orang yang setia. Coba sekalian. Ini baik. Tikikus disebut apa? Setia. Oleh Paulus. Karena apa? Dengar ini baik. Kenapa Paulus bisa nyebut Tikikus setia? Karena dia apa? Karena Tikikus sudah melewati masa uji. Dia sudah melewati masa ujian. Karena apa? Dia suka membantu. Dia suka tolong. Dia suka melayani. Dia gak pernah ngeluh. Saudara kalau lihat ayat ini. Nama Tikikus cuma disebut 5 ayat di dalam kitab perjanjian baru. Yang lainnya tidak ada. Saudara dia gak pernah terkenal. Mungkin saja kita ingin terkenal. Saya mau kasih tahu. Kita terkenal di bumi. Belum tentu kita dikenal oleh Tuhan. Lebih baik saudara mau pilih gimana? Pak aku di sini gak bisa dikenal. Gak apa-apa. Saudara punya hati untuk melayani. Kenapa? Melayani itu kenapa? Pelayanan itu, ya kan? Itu yang muji siapa? Itu Tuhan yang akan memuji kita. Karena kita suka ngomong gini. Kita anggap remeh dengan namanya melayani. Mungkin saudara tahu nggak? Itu hal yang terkecil. Tetapi saya mau kasih tahu. Semuanya itu dinilai. Tuhan yang menilai. Nanti pada waktu terakhir. Khotbah saya akan kasih tahu. Di dalam kitab Wahyu. Nah Bapak sekalian. Di sini katakan apa juga. Tikikus namanya tidak tercantum. Sepenuhnya di dalam Alkitab. Hanya 5 ayat. Nah, tapi saudara tahu. Dia hanya seorang pengantar surat. Dia seorang pengantar surat. Surat apa? Titus, Timotius, Kolose, Efesus. Dia cuma tugasnya apa? Menemani Paulus. Dan menjadi pengantar hingga Paulus meninggal. Paulus meninggal itu bersama Tikikus. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini begini. Bisa nggak kalau kita tuh tetap setia untuk melayani Tuhan? Mungkin kita cuma membawa mobil aja. Tahu nggak? Tikikus itu menemani Paulus itu sampai dia meninggal di penjara. Cuma apa? Jadi pengantar surat. Tapi saya yakin hari ini dia upahnya itu besar di sorga. Teman sekalian, kesetiaan itu adalah buah roh. Kesetiaan itu adalah buah roh. Yang sebetulnya apa? Roh Kudus itu wariskan di dalam diri kita. Supaya apa? Karena kesetiaan adalah kualitas yang dimiliki oleh apa? Oleh Roh Kudus. Makanya gini, kalau kita tidak setia, sobat Bapak Ibu Saudara cek, di dalam dirinya masih ada Roh Kudusnya. Karena apa? Sifat daripada Roh Kudus itu setia. Alkitab katakan apa? Walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia sama kamu. Nah, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Apakah kita mau setia atau tidak, semua tergantung daripada kita. Yang ngerti katakan amin. Semua hidup itu pilihan. Saudara mau setia ya nggak apa-apa. Mau setia ya oke. Tapi saya mau kasih tahu. Tapi semuanya itu dinilai sama Tuhan. Tuhan yang menilai semua. Mungkin pelayanan kita kecil. Cuma hanya membawa mobil gereja. Atau memberi minum seseorang. Tapi dengar ini baik. Yang tidak pernah kita lihat, kita anggap sepele. Dan kita katakan, kenapa aku di gereja cuma kecil. Tetapi dengar ini baik. Tuhan semuanya itu menilai dalam diri kita. Nah ada kesaksian di Korea Selatan. Di Korea Selatan ada seorang pendeta besar sekali. Bukan badannya yang besar ya. Dia itu kaya raya, pendeta ini kaya raya. Sangat kaya raya. Dia punya mobil, semua mobil dia punya. Satu saat dia mengalami sakit. Pada waktu sakit, dia mengalami kematian. Dan dia pergi. Dibawa malaikat pergi kemana? Ke surga. Terus dia ngomong begini, loh kok aku gede loh, jemaat aku banyak. Mobilku, aku berhasil dalam pelayanan. Kenapa rumah aku di sini
Kok belum terbentuk rumah aku? Ini kisah nyata. Saudara bisa cari di Google. Terus Tuhan ngomong gini, kamu tahu, kamu sudah menikmati kemewahan yang ada di dalam dunia. Tapi kamu tahu, lihat, itu ada seorang nenek yang di ujung. Kamu nggak pernah tahu. Ketika kamu berkhotbah, dia selalu doain. Dia doain kamu terus menerus. Dia doain jemaat, dia doain apapun dia doa. Kamu tahu, pada waktu meninggal nenek itu, rumahnya jauh lebih bagus daripada siapa? Daripada pendeta. Saya mau kasih tahu sekalian. Mungkin nenek ini nggak pernah dikenal sama orang. Benar gak? Dianggap sepele. Tapi tahu, pada waktu dia selesaikan hidupnya, rumahnya jauh lebih besar daripada pendeta. Dan Tuhan berikan kesempatan sama pendeta ini. Dia katakan apa? Aku kembalikan kamu ke bumi. Aku kasih waktu kamu. Layani dengan baik. Semuanya kau berikan bantu orang. Lakukan yang terbaik. Pada waktunya aku panggil. Dia cuma butuh waktu apa? 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, dia meninggal. Selesai. Bapak sekalian, dengar ini baik. Mungkin nama kita nggak pernah ditulis. Mungkin ada di ujung, saudara saya nggak tahu hati saudara. Tuhan yang menilai. Tetapi di situ saudara doain. Setiap ibadah saudara berdoa. Tempat. Saudara doain gembala saudara. Saudara tempat ini bagaimana supaya banyak jiwa-jiwa datang. Saya mau kasih tahu. Pada waktunya nanti. Hitungannya Tuhan itu pasti tepat. Jadi kita nggak boleh iri sama orang. Yang dikatakan amin. Lakukan yang paling terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu menilai dalam diri kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini. Mengapa kesetiaan itu penting? Mengapa setia itu penting dalam hidup aku? Nih yang pertama. Mengapa kesetiaan itu begitu penting? Yang pertama. Karena kesetiaan itu membuat iman kita terus akan menjadi berkembang. Akan berkembang, bertumbuh. Nah Bapak sekalian. Kata kesetiaan itu memiliki akar. Akar kata setia itu memiliki akar yang sama dengan kata iman. Jadi ini iman, ini kesetiaan. Itu memiliki akar yang sama. Dalam bahasa Yunaninya memakai kata apa? Pistis atau pistos yang berarti artinya apa? Dapat dipercaya. Dapat diandalkan. Sekarang kita bertanya dalam diri kita. Kita bisa diandalkan nggak? Kita masih bisa dipercaya nggak untuk hal ini? Coba saudara koreksi dalam diri kita. Jadi kemarin saya tuh lihat di media sosial beberapa. Dari Amerika, dari Indonesia. Saya lihat begini, itu banyak orang-orang sudah dikasih penglihatan berdoa. Dia ngomong begini, siap-siap waktunya sudah singkat. Tuhan mau datang kembali. Nah ini kalau kita tahu keadaannya sudah tidak baik. Saudara seharusnya semakin setia sama Tuhan. Tuhan bisa katakan, kamu bisa nggak aku andal? Tuhan aku nggak mampu. Aku cuma ini yang aku punya. Dengar baik. Tuhan tidak minta kita lebih. Tapi Tuhan minta apa yang kita ada. Kerjakan dan lakukan. Kalau kita bisa kerjakan dan lakukan itu. Ya kan. Bisa nggak aku andalkan kamu? Bisa dipercaya nggak? Kalau kita bisa dipercaya, dengar. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan melipat gandakan. Yang ngerti katakan. Terus sekalian. Ayo. Ini waktunya tinggal sedikit. Makanya. Saudara tahu saya. Hari ini tuh saya letih banget sebenarnya. Capek sekali. Ya kan? Ada pelayanan. Saya berikan yang terbaik sama orang. Bagaimana saya akan lakukan yang terbaik bagi mereka. Karena saya tahu waktunya tidak lama lagi. Karena apa? Karena hidup kita itu apa? Pada waktunya nanti ketika Tuhan datang. Mana yang aku berikan sama kamu? Bisa nggak kamu lipat ganda? Yang ngerti katakan amin. Nah, Bapak sekalian. Ya ini baik. Oleh karena itu, jika kita adalah orang yang setia, kita adalah orang yang beriman. Kita ngomong gini, Pak, aku ini orang yang beriman loh sama Yesus. Tapi kalau kita nggak setia, apa yang Tuhan percayakan sama kita, kita bukan orang beriman. Karena apa tadi? Kata iman dengan kata percaya memiliki akar kata yang sama. Saudara nggak bisa ngomong, oh aku orang beriman, aku orang percaya sama Tuhan. Aku orang beriman sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah setia, apa yang diberikan sama kita, saya mau kasih tahu, kita nggak percaya sama Tuhan. Makanya kalau kita disebut orang percaya sama Yesus, apa yang kita percayakan sama kita, kerjakan sampai selesai. Yang arti katakan amin. Kerjakan sampai selesai. Jangan ngambang. Sampai selesai. Kita mau dinilai, nggak dinilai, kerjakan yang baik.
Karena semuanya pasti ada upahnya. Yang ngerti katakan amin. Kan yang gaji kita kan bukan orang. Orang lain terserah mau ngomong apa. Dengar ya? Nah, jadi gini Pak sekalian. Ini tentang omongan orang. Jadi tiba-tiba di lautan lepas itu ada kisah seorang ikan dengan seorang kura-kura. Dia lagi ikan ini bercakap-cakap dengan kura-kura. Ikan ini ngomong sama kura-kura ngomong begini. Kura-kura, kamu ini ya, kamu tuh jadi bahan perbincangan di lautan samudera ini. Kenapa katanya? Kamu sedikit-sedikit setelah keluarin kepalanya, kamu masuk lagi lama. Pas butuh lagi kamu keluar, kamu lihat, kamu cari makan semuanya. Kamu sudah selesai, kamu masuk lagi. Loh, kura-kura ini ngomong, salah saya apa? Ya kan? Saya tidak ganggu kamu, ya kan? Kenapa? Makanya dia ngomong gini, saya nggak pernah mengganggu orang. Dan saya kerjakan apa yang saya lakukan, dia ngomong. Saya lakukan yang terbaik ini. Tapi kamu jadi bahan perbincangan di lautan semua ini. Ikan-ikan semua binatang ngatain kamu. Kamu kura-kura. Habis keluar langsung masuk lagi. Jadi aku ngomong gini. Apa kamu nggak mau dengar omongan-omongan orang ceritain tentang kamu? Kura-kura ini ngomong begini sama ikan. Ngapain saya dengar? Makanya kalau dia lagi dia ngomongin saya akan masuk kepala saya. Supaya saya nggak akan pernah dengar kata-kata orang. Yang akan apa? Yang akan membuat membusukkan hati saya. Yang membuat saya itu menjadi turun hidup saya. Saya lebih baik daripada saya dengar omongannya tidak membangun. Kepala saya masukin. Makanya singkat ceritanya begini. Makanya umur saya lebih panjang daripada umurnya ikan. Kura-kura umurnya berapa? Berapa tahun? 150 tahun. Makanya kura-kura ngomong. Makanya kalau kamu banyak ngomong begini, kepancing yang mau pancing. Bahkan kepancing. Kepancing kan matinya cepet. Kalau kura-kura umurnya 150. Sudah, itulah kira-kira. Nah, makanya begini mas sekalian. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita nggak bisa nutup kata-kata mulut orang. Benar gak? Ya, saya kalau orang ngomongin saya, istri saya paling suka sama saya. Kalau orang ngomongin kamu nggak pernah berkutik, biarin aja orang mau ngomong apa. Saya bilang. Yang penting aku sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan semua orang. Orang ngomong, aku denger. Kalau aku salah, aku bangkit. Tapi kalau itu nggak benar, ya udah, anggap aja dia lagi memberkati hidup saya. Itu aja. Yang ngerti katakan amin. Supaya apa? Saya lebih tetap setia sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, betul sekali dengan dia baik. Kesetiaan itu akan menunjukkan besarnya iman yang dapat dinyatakan ketika menghadapi masa-masa yang tidak sesuai dengan harapan dan penolakan. Makanya kalau saudara, ya kan, kesetiaan itu akan menunjukkan iman saudara. Pada waktu apa? Pada waktu kita menghadapi masalah. Waktu menghadapi apa? Keadaan yang buruk. Yang ngerti katakan amin. Makanya oleh karena itu, kita harus setia. Coba katakan sama-sama saya. Setia. Coba ngomong sama kanan kirinya. Setia. Amin. Nah, Bapak sekalian. Nah, kita diharapkan untuk menaruh apa? Kepercayaannya sedemikian besar dalam segala hal yang Tuhan perintahkan untuk apa? Untuk kita lakukan sehingga kita benar-benar melakukannya. Ini perintah, kesetiaan itu perintah. Kolose pasal 27 katakan apa? Ini perintah. Kesetiaan itu kata perintah, makanya kita harus waktu kata kesetiaan itu Paulus katakan ini adalah setia. Saudara harus mengerjakannya itu, jangan sampai tidak. Ini kata perintah. Yang ngerti katakan amin. Nah ini Kolose 27 kita akan baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Kalau kita setia, kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Berikan tepuk tangan. Nah yang kedua, sekalian. Yang kedua, kesetiaan membuat seseorang bekerja lebih maksimal untuk Tuhan. Ya. Nah, memang saudara tidak mudah menjadi setia, benar gak? Setia itu tidak mudah. Tetapi dengar ini,
Ketika berada dalam situasi baik, aku diberkati, aku enak, aku gak ribut sama orang. Benar gak? Kita mudah, kita bisa apa? Ya bisa lah. Aki ngomong, aku bisa mudah setia. Namun begini, namun bagaimana ketika perahu saudara, hidup kita sedang dihantam ombak, diceritain sama orang, orang ceritain kita, ada masalah, itu masalah udah tertekan, kita dikatain bahwa kita sudah, padahal kita sudah melakukan. Masih enggak kita berlaku setia untuk tetap melakukan? Masih setia enggak, saudara, untuk mengerjakan hal itu? Hari ini saya enggak suka. Saudara, hidup itu enggak bisa pakai perasaan. Saya mau kasih tahu, hidup kita tuh enggak bisa pakai perasaan. Hari ini aku mau, besok kamu ya aku tinggal. Itu bukan karakter Roh Kudus. Roh Kudus tidak seperti itu. Apa yang Tuhan percayakan sama kamu, kerjakanlah sampai selesai. Jangan sampai kita disebut apa? Orang yang memiliki apa? Satu talenta. Ketika Tuhan datang, mana? Oh nggak bisa. Ya udah kamu masuk aja katanya. Masuk ke neraka maksudnya, bukan masuk ke sorga. Saya mau kasih tahu, hidup itu jangan pakai perasaan. Hari ini aku nggak mau, besok nggak mau. Itu nggak bisa kayak gitu hidup. Yang ngerti katakan amin. Hidup kita jadi orang Kristen harus dikendalikan oleh firman. Firmannya mengendalikan kita. Hikmat itu ada di dalam diri kita. Bukannya hari ini aku mau-mau, karena pakai perasaan hidup nggak mau, ya sudah aku tinggal. Nggak bisa begitu hidup. Ini waktunya Tuhan mau datang, sudah singkat. Ayo kerjakan yang terbaik. Kalau jika perlu berlari. Lari. Lari kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Karena waktu masanya sudah sangat singkat. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah, Kolose 3 ayat 23 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus segini, kalau saya lakukan semuanya untuk Tuhan, kira-kira manusia suka nggak? Pasti suka. Kan aku lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik untuk manusia, karena kita cari perkenanan manusia, saya mau kasih tahu, belum tentu kita disukai oleh Tuhan. Tapi kalau kita ngerjakannya semua untuk Tuhan, pasti datang perkenanan itu dari Tuhan dan datang dari manusia. Yang ngerti katakan. Kerjakan baik-baik. Lakukan. Ayo hidup itu setia. Nomor sekalian. Bekerjalah dengan segenap hati Anda. Dengan semua cara yang berbeda. Pak, kenapa ini gak bisa? Kerjakan. Minta hikmat. Kerjakan yang caranya bagaimana. Tuhan pasti bisa buat berbagai cara. Sampai kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dengan karakter seperti Kristus. Dengan kejujuran. Dengan ketekunan. Dengan integritas. Dengan kerendahan hati. Jadi bekerjalah dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rendahkan hati kita. Lembutkan hati kita. Supaya apa? Supaya pada waktunya nanti Tuhan katakan. Engkau adalah hamba yang setia. Engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ngerti katakan amin. Yang terakhir. Yang terakhir. Mengapa kesetiaan itu begitu penting? Yang terakhir. Ini baik. Yang ketiga. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Karena kesetiaan menghasilkan buah. Terus sekalian, tidak ada petani yang kecewa karena tidak melihat hasil panen sehari. Saudara tahu ada petani sehari masukin cek, wah sudah jadi, hore. Habis ini lah nggak jadi, dia tinggalin pergi. Nggak seperti itu. Setelah ia menanam ladangnya, kan nggak mungkin seperti itu. Oh sehari mau minta hasil, kan nggak mungkin, benar nggak? Habis itu, ya nggak. Aku adalah seorang petani yang kecewa. Udah aku tinggalin ladangnya. Mau makan apa dia? Bapak sekalian, petani tidak seperti itu. Dia tahu itu butuh waktu menunggu, memelihara, mengawasi, memupuk, membersihkan. Yang ngerti katakan amin. Demikian pula buah dalam kehidupan Kristen, baik buah roh maupun buah jiwa, memerlukan waktu untuk berlipat ganda. Dan mereka yang setia menuai, dan mereka yang setia akan menuai, melihatnya berkembang dan menghasilkan. Saudara mau nggak waktu kita melayani, setia dengan Tuhan, mau nggak hasilnya itu kita menikmati hasilnya? Jangan hari ini seminggu aku semangat, minggu depan loyo. Minggu depan naik. Tanaman padi itu hancur tanamannya kita. Tapi saudara segini, dari bawah
naik terus, naik terus, naik terus bersama dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Lakukan yang baik. Nah, Bapak sekalian, saya akan tutup. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Ya kan, saya akan tutup. Tapi sebelum itu, saya akan kasih ini. Bagaimana agar kita tuh tetap setia? Bagaimana kita bisa tetap setia? Yang pertama, saudara kalau mau tetap setia adalah berdirilah teguh dan maju terus. Saudara orang lain mau ngomongin apa tentang kita, tetap maju terus. Yang ngerti katakan amin. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58 dalam terjemahan TPT. Ya ini terjemahan TPT. Saya akan bacakan. Jadi sekarang orang-orang yang terkasih, berdirilah teguh, stabil. Hidup imanmu tuh harus stabil. Harus stabil. Jangan kata tadi, aku mau lakukan, aku tersinggung nggak lakukan, aku nggak lakukan. Bye bye. Saudara, seolah-olah tuh pekerjaan Tuhan tuh kayaknya gak ada kita tuh nggak bisa. Oh nggak kayak gitu. Tuhan tuh pasti berbagai punya cara. Kalau kamu kata Tuhan, kalau kamu aku pakai, kamu nggak mau, aku bisa kirim orang untuk melakukan hal yang seperti ini. Batu aja aku bisa suruh dia. Istilahnya begitu. Makanya saudara, saya tuh dalam diri saya tuh ngeri dalam hati saya. Terus renungin. Iya, jangan aku tuh menjadi orang yang ngerasa diri aku tuh mampu. Kalau nggak ada aku tuh aku nggak bisa. Oh nggak kayak gitu. Tuhan kita jauh lebih hebat daripada kita. Jangan kita tuh sampai diandalkan orang. Kalau nggak ada kamu, waduh itu mah bahaya banget. Jauhkan dari diri saya. Saya nggak mau seperti itu. Karena apa? Kalaupun nggak ada saya, semua pelayananku tetap jalan. Karena apa? Tuhan lebih berkuasa dari hidup saya. Makanya, jangan dikatakan amin. Ayo bangun, bangkitkan iman kita. Ya, saya itu melayani dari bawah. Saya dulu melayani dari bawah pelan-pelan. Sampai sekarang pun saya masih ngerjakan. Saya nggak ngerasa diri saya atas, enggak. Saya tetap ngerjakan. Saya juga menggembalakan di OP di daerah sana. Saya mengembalakan. Dan saya tetap mengerjakan apa? Kalau ada orang mati, semua orang mati, saya kerjakan. Mau dia miskin, mau kaya, saya kerjakan. Supaya apa? Saya ingin menciptakan dalam hati saya menjadi orang yang rendah. Ngerti? Amin. Supaya aku apa? Ya Tuhan. Aku supaya ingat siapa aku. Supaya aku nggak jadi orang yang sombong. Jangan dikatakan amin. Nah, terus yang ini baik. Dia mau begini. Jalanilah hidupmu dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kita tahu bahwa kita berhasil dan unggul di setiap musim dengan melayani Tuhan. Karena kita yakin bahwa persekutuan kita dengan Tuhan membuat pekerjaan kita produktif dengan apa? Buah yang bertahan lama. Yang arti katakan amin. Saudara mau buah kita bertahan lama? Buah pelayanan kita. Nah, guys sekalian, yang kedua, bagaimana kesetiaan itu tetap ada dalam diri kita? Yang kedua, arahkan pandangan kita itu kepada kesetiaan Tuhan. Kalau kita nggak setia, kita ngomong, Tuhan sudah setia sama saya. Aku pun akan mau setia. Aku akan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Lewat gembala saya. Untuk saya akan lakukan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kesetiaan kita udah mulai luntur, arahkan kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan aja setia sama saya. Masa saya nggak setia? Betul nggak? Tuhan mau nggak? Tuhan bisa nggak buang kita? Bisa. Bisa nggak Tuhan buang kita? Bisa. Ngapain enggak? Tapi itulah karena dia setia sama kita, dia nggak buang kita. Masakah kita nggak mau setia apa yang dia taruh di dalam diri kita? Yang ngerti katakan amin. Jangan lihat orang, kerjakan apa yang ada. Kerjakan. Nggak ada bisa, nggak ada orang main gitar. Saya ambil gitar. Keceng. Nah jadi kemarin ada seorang pendoa itu meninggal. Ada seorang pendoa meninggal. Dan saya selalu kasih tugas dia. Ibu, bisa nggak ibu jaga menara di jam segini? Bisa. Saudara, ini ibu rumah tangga. Setelah selesai, dia tuh punya jadwal sendiri untuk menara doa. Tapi saya suka kasih jadwal dia. Kalau ada apa. Nah ini, kalau ketika ada pendoa yang nggak bisa, saya panggil dia. Untuk dia bisa masuk ke dalam jam-jam tertentu. Saya mau kasih tahu. Dia tidak pernah dia nggak pernah bilang gini. Nggak bisa ya, Jeremy. Dia ngomong sama. Nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia ngomong apa? Siap, saya akan kerjakan. Siap, saya akan kerjakan. Saudara tahu, ini orang nggak pernah nolak. Jadi apa yang dia bisa kerjakan, dia lakukan. Kan anaknya ada di MDC, di Prabu Muli.
Saudara tahu, dia nggak pernah nolak kata tidak. Setiap kita suruh, dia katakan siap. Pernah dia ngomong, saya lagi di menara. Ibu ada di mana? Aku mau ibadah umas. Jadi ibu bisa nggak? Aduh aku mau ibadah umas. Sudah tiba-tiba saya turun, naik lift, saya turun ke bawah. Saya ketemu ibu. Ah ibu di sini. Iya saya baru sampai. Jadi gimana? Sudah ada belum yang jaga ini sana? Belum bu. Ya udah saya aja. Saya jaga 1 jam deh. Gak apa-apa saya naik. Saudara tahu pada waktu terakhir dia meninggal. Dia ngalami kedinginan. Setelah dingin sudah selesai semua. Dia minta makan. Dia bawa piringnya ke dapur. Dia jatuh. Pas dibawa ke rumah sakit. Itu sudah nggak ada lagi. Saya kasih tahu. Ini adalah orang yang setia. Tidak pernah ngomong kata tidak. Dia ngomong selalu apa? Ngomong, ya aku kerja. Saudara bisa nggak seperti itu? Coba renungin kata-kata ini. Renunganlah firman Tuhan dari ini. Bisa nggak aku setia? Kalau Tuhan datang, didapati nggak setia? Yang terakhir, Bapak sekalian. Wahyu, ini nggak ada di sini. Saya akan kasih Bapak sekalian. Di dalam Wahyu 14 ayat 13. Ini dikatakan ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang, ini sungguh kata roh. Supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah bos sekalian, Alkitab ini dikatakan apa? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tulis. Tuhan ngomong sama Yohanes, tulis, tulis, kata Tuhan. Tulis, ini kata perintah, tulis. Dikatakan apa? Pertama kali disebut kata apa? Berbahagia. Saudara tahu kata berbahagia, itu dalam bahasa Yunani-nya artinya apa? Makarios. Makarios artinya apa? Berhasil, beruntung dan berbahagia. Berhasil, beruntung dan berbahagia. Itu makarios. Nah, di sini katakan apa? Kalau kamu ingin mati, matimu itu berbahagia. Sudah berhasil, beruntung berbahagia. Tapi bukan itu aja. Kematian pada waktu kamu di surga. Itu artinya begini. Kata makarios artinya begini. Kamu gak usah khawatir lagi hidupmu di surga. Aku yang menjadi jaminan hidupmu. Itu disebut makarios. Nah, di sini katakan apa? Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, sekali dalam bahasa Indonesia itu kurang jelas. Nah, kata jerih lelah di dalam bahasa Yunani-nya memakai kata ergon. Ergon itu artinya apa? Ketika kita melayani, kita tuh seperti kena cambuk. Hujan-hujan, aku datang. Aku difitnah, aku tetap melayani Tuhan. Aku sudah ngasih persembahan. Tetapi kok keadaannya berbeda. Tapi aku mau tetap cinta Tuhan. Aku mau setia. Itu kata jerih lelah. Dari kata Yunani ergon. Aku mau kerjakan. Orang tuh sepertinya orang tuh pelayanan aku disikut sana sini. Aku tetap melayani Tuhan. Aku gak menyerah. Itu disebut apa? Jerih lelah. Orang ini akan mendapatkan apa? Makarios di surga. Dan yang kedua, karena segala perbuatan mereka itu menyertai mereka. Nah, kata Yunani perbuatan itu memakai kata kopos. Kopos itu ada gini. Itu ada hubungannya dengan ergon. Ada gini. Kamu sudah lakukan dengan jerih lelah, capek. Kamu letih. Kamu disuruh doa. Orang disuruh kumpul doa. Gak pernah datang. Cuma kamu sendirian. Tetapi kamu udah lakukan yang terbaik. Hujan-hujan naik motor. Pakai jas hujan. Kamu kerjakan, kamu lakukan. Dikatakan apa? Itulah disebut apa? Kamu tuh kopos. Artinya apa? Pada waktu kamu melakukan sesuatu itu dengan jerih payah, dengan lelah sekali. Seperti kamu sendirian berjalan. Kopos itu artinya apa? Aku melihat hasil dari hidupmu. Nah, bisa nggak Tuhan lihat? Oh, ada hasil dalam hidupmu. Aku bisa lihat dalam hidupmu. Makanya Alkitab katakan apa? Itu akan menyertai. Tuhan katakan apa? Ini, aku kasih kamu makarios di surga. Saudara bekerja di Alkitab tidak dibawa ke surga. Berkatnya cuma di bumi. Tetapi kalau saudara melayani Tuhan, itu berkatnya di bumi dan di surga. Dikatakan apa? Ergon dan kopos. Kamu sudahlah, aku lihat di dalam diri kamu ada hasil yang aku ambil. Saudara, hidup sekarang itu nggak bisa gini. Aku nih sensitif, nggak bisa hidup begitu. Dulu aku orangnya gitu, saudara. Saya bisa duduk sama orang, saya nggak akan pernah ajak orang itu ngomong karena hati aku luka. Tapi kan hati aku tidak luka. Nanti kayak lagunya Betharia Sonata.
hati yang luka. Betul nggak? Makanya saya nggak mau, saya nggak akan pernah izin. Saya akan kelola pikiran saya. Saya tidak akan pernah izinkan kata-kata orang yang buruk untuk menurunkan diri saya. Tapi saya akan izinkan setiap firmannya siapapun yang khotbah itu untuk membangun diri saya, untuk aku berkembang di dalam Tuhan. Makanya Pak, dulu saya begitu. Saya diemin orang itu. Sekarang saya nggak seperti itu. Shalom, gimana kabarnya? Orang itu malu-malu. Udah, karena saya nggak benci sama dia kok. Karena saya izinkan firman itu mengubah hidup saya. Nanti kalau Tuhan datang, hai hambaku yang setia, keren sekali kok masuk ke surga. Yang ngerti katakan amin. 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 Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Yang termeriah sama Tuhan. Melayani Tuhan itu penting. Nah Pak, melayani itu apa? Kayak saya jadi seorang hamba Tuhan. Sepenuh waktu. Saudara mungkin saudara ada yang bekerja. Melayani Tuhan. Jadi seorang pendoa itu melayani Tuhan. Amin. Ini melayani. Semua melayani. Lakukan yang baik. Sampai Tuhan ngomong. Aku lihat hasil di dalam diri kamu. Wah keren banget. Keren banget. Kalau Tuhan. Saya tahu ini namanya Ibu Grace. Ya, yang meninggal pendoa ini. Saya percaya Ibu Grace pada waktu dia tutup mata di bumi. Buka mata di sorga. Tuhan katakan. Jeripayah dan perbuatanmu itu. Aku suka itu. Masuk. Kata, wah keren banget. Yang arti katakan amin. Amin. Saudara mau? Pada waktu saudara sudah selesai semuanya. Apalagi waktu ini Tuhan sudah dekat, Tuhan datang. Tuhan katakan, nak, aku lihat jerih lelah kamu dan perbuatan kamu. Amin. Terus maju di dalam Tuhan. Jangan loyo. Kalau loyo, bangun bangkitkan imanmu. Semakin loyo, semakin doanya lebih kencang lagi. Ya, saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Yuk kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang betapa hatiku kau mengasihiku, kau memilikiku. Mari angkat tangan kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan. Harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan Bapak. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di setiap hati kami ya Bapak. Bertumbuh berbuah ya Bapak untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan.